Di tahun 1994, Steve Jobs berkata bahwa storyteller adalah orang paling powerful di dunia. Dan kita lihat sekarang monopoli dari storytelling itu siapa? Disney. Itu adalah sebuah contoh dari bisnis monopoli storytelling dong. Bisnis cerita dong, bisa menghasilkan uang sebesar apa. Dan di kelas ini ya, ini gue akan kasih sebenarnya bumbu rahasia gue. Gue akan sharing ke kalian bagaimana seni untuk menjadi seorang master storyteller. Kalau kalian bisa mungkin rangkum semua sekolah sales gue jadi satu ya. Semua kurikulum ini jadi satu. Ini adalah yang terpenting yang kalian harus belajar. How to be the greatest storyteller. Sebuah cerita atau story itu powerful. Mereka bisa mengeluarkan emosi orang. Mereka bisa persuasi seorang. Bahkan cerita itu bisa bikin revolusi. Mereka bisa bangkitkan orang dari keterpurukan. Mereka bisa dorong orang untuk beli barang. Mereka bisa dorong orang untuk bikin sales. Dan itulah kenapa storytelling sangat efektif di sales. Tapi gue mohon sama kalian di sini, karena gue nggak tahu batasan moral dan batasan etika kalian. Jadi jangan pakai misalnya hal-hal yang gue ajarin di sekolah sales ini untuk menipu ya, untuk barang-barang menipu, karena itu bisa dilakukan. Kalian bisa pakai taktik yang gue ajarin di sini, dari psikologi penjualan, tadi customer decision flow. Apalagi kalian gabungkan dengan storytelling. Kalian jualan produk yang ibaratnya produk nggak benar pun, seperti misalnya kalian percaya nih bahwa pelangsing itu nggak ada, kalian bisa pakai untuk jualan pelangsing, kalian bisa pakai untuk jualan produk yang lain. Tapi gue mohon di sini untuk nggak dilakukan hal seperti itu ya. Kita harus punya sebagai manusia batasan moral sendiri, karena ini berbahaya kalau kalian pakai untuk hal yang nggak benar, seperti promosi judi dan lain-lain. Ketika lu melakukan sebuah storytelling, itu bukan ibarat lu menjual produk atau jasa. Lu bantu orang untuk melihat bahwa produk dan jasa ini bisa membantu hidup mereka. Cerita-cerita terbaik atau storytelling yang terbaik itu gampang dikenang dan punya lasting efek yang panjang di otak sebuah manusia. Kita itu dilahirkan untuk menerima cerita. Dari kecil kita dikasih dongeng sama orang tua kita. Kita nonton film, kita baca buku, itu semua format dari cerita atau storytelling. Contoh storytelling terbaik dalam sejarah dunia itu satu brand sepatu namanya Nike. Kalau kita lihat semua brand dia itu revolves around storytelling. Apa sih yang sebenarnya Nike jual? Itu dia jual adalah komoditas, sepatu. Lu bayangin dia tuh jualan sepatu. Tapi lu pernah nggak lihat dia iklan seperti ini? Sole gue lebih bagus dibanding solnya Reebok. Sole gue lebih bagus dari solnya Puma. Gue lebih bagus di sini, lebih efisien di sini dibanding Adidas. Nggak pernah sama sekali. Dia itu jualan komoditas sebuah sepatu dan dia tahu dia jualan sebuah komoditas. Yang dia jual apa? Adalah asosiasi, perasaan, feeling bahwa kalau gue pakai Nike gue adalah orang yang hebat, gue orang yang berbeda. Kalau gue pakai Nike, ya gue diasosiasikan dengan Michael Jordan. Gue jadi atlet yang hebat seperti dia. Itulah yang Nike jual. Sama seperti gue bilang tadi, kita pergi nonton film tuh buat apa sih sebenarnya? Kita baca buku Harry Potter, baca buku Lord of the Rings, itu buat apa fungsinya? Karena kita suka cerita. That's why kita nonton film-film seperti Game of Thrones, karena itu cerita. Karena itu sebuah cerita, storytelling yang baik. Semua politisi yang kalian lihat di dunia ini adalah sebuah storyteller yang expert. Cerita yang baik adalah cerita yang relevan ke audiensnya, personal, dan juga engaging. Contoh storytelling yang barusan gue lakukan di kelas sebelumnya, itu adalah story personal yang gue pengen punya sendiri gitu. Tapi begitu di saat keluar dari mulut gue cerita bahwa pengalaman jualan gue jualan orang di apartemen studio, apa yang kalian pikirkan? Karena sebagai seperti film di kepala kalian. Ada gue, ada orangnya, itu ada ibu bapaknya, kira-kira studionya lagi kosong, seperti apa. Sebagai film yang terputar di kepala kalian, itu adalah kemampuan dari storytelling. Itu adalah skill dalam melakukan sebuah storytelling. Kalau kalian anggap nih, audiens kalian itu adalah sebuah kanvas, anggaplah cerita atau storytelling yang keluar dari mulut kalian itu adalah sebuah kuas yang sedang melukis di atas kanvas otak kalian. Jadi sama seperti gue tadi storytelling, kalian bisa bayangin tuh, kalian dapat pelajaran yang lebih jelas. Nah itu adalah contoh. Storytelling dari cerita personal bisa dipakai untuk ngajarin kalian menjadi sales yang lebih baik. Storytelling bisa dilakukan untuk mengajar orang, untuk mereka bisa lebih mengerti sebuah materi. Kenapa guru itu nggak bisa ngajarin kalian secara detail tentang accounting? Karena mereka nggak tahu konsep dari storytelling ini. Orang yang ngerti konsep dari storytelling, itu mereka bisa bikin cerita yang menarik untuk orang gampang mengerti. Percayalah, kalian kuasain skill dari storytelling ini. Bahkan gua dan Steve Jobs pun percaya kalian bisa kuasain dunia ini. Apple itu nggak cuma jualan komputer, tapi mereka menghargai, mereka menghormati orang yang mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda. Makanya campaign mereka yang paling terkenal adalah Apple Think Different. Mereka menghormati orang-orang yang berpikir berbeda. Cara terbaik menceritakan sebuah naratif adalah dengan transparansi dan authenticity. Orang suka semua cerita zero to hero. Kita contoh misalnya cerita Lo Keng Hong ya, investor di Bursa Efek Indonesia. Dia itu a master storyteller ya. Kalian mungkin kira dia investor saham, tapi dia adalah seorang master storyteller. Dia cerita bahwa dia dulu seorang office boy, pernah tinggal di kamar 3x4. Orang semua suka cerita zero to hero. Sekarang dia jadi triliuner di Bursa Efek Indonesia, semuanya berkat dari saham. Itu cerita yang mendongeng di semua ya kalangan investor pasar modal Indonesia. Semua orang, gue bisa. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Itu the power of storytelling. Bisa merangsang orang, bisa mengeluarkan emosi dari orang. Dia aja seorang office boy bisa, masa gue nggak bisa? Ya itu kemampuan dari storytelling. Nah tapi pertanyaan kalian mungkin gimana caranya? How? Ya, bagaimana caranya saya bisa menceritakan story yang menarik? Gue percaya
bahwa storytelling itu powerful. Tapi pertanyaan gimana caranya gue bisa jadi sebuah master storyteller? Di sini gue akan breakdown formula yang dipakai sama film Hollywood. Kenapa? Karena menurut gue nggak ada better storyteller dibanding orang yang bikin film-film Hollywood. Semua buku ya, semua film yang kalian pernah nonton ya, yang menang berbagai macam Oscar Awards dan lain-lain ya, Academy Award winning film, semuanya sama, 3 konsepnya, fundamental cuma 3. Pertama adalah setup, yang kedua adalah konflik, dan yang ketiga resolusi. Lu master 3 ini ya, lu tahu struktur 3 ini, lu bisa masukin ke semua film. Ini gua akan kasih contoh film yang gua nonton waktu itu kan, gua terbang ke Eropa lumayan lama, jadi gua cari film yang paling panjang gitu buat gua binge watch langsung. Kebetulan di situ ada film The Hobbit gitu, di pesawat Emirates waktu itu ada film The Hobbit dan gua nonton sampai habis. The Hobbit itu kita lihat ya, pertama kali buat yang belum pernah nonton, itu dia pertama settingannya itu di Shire. Dia tunjukin ya, setup ya, itu Hobbitnya si Bilbo Baggins ya. Dia lagi di tempat hijau-hijau. Lalu dia kenalin dulu karakternya satu-satu. Nah, pengenalan karakter itu masih masuk ke dalam setup ya. Semua film sama. Di The Shire ya kan, Bilbo Baggins ya kan, ada Gandalf. Satu-satu dimasukin ya kan, ada Thorin Oakenshield, teman-temannya dwarf yang lain masuk, pengenalan, mereka makan segala macam, itu setup. Nah, setupnya selesai, akan masuk ke konflik. Ada naga masuk ke dalam Erebor, kan, selesai semua. Dwarfnya dibunuh, keluar semua ya kan. Naganya kuasain emasnya di Erebor. Resolusi, naganya akhirnya dipanah susut, jatuh, ya kan. Nah, kalau mau panjangin film yang ada, film 3 part, tinggal dimainin lagi. Setupnya udah beres nih, orang udah tahu karakter siapa. Konflik, resolusi, tinggal dibagi nih. Kedua lagi konflik, resolusi lagi. Dibuat Thorinnya jadi gila karena emas, ya kan. Di resolusi lagi, ya bisa ada konflik lagi besar, ya kan. Jadi dia konflik karena dia gila karena emas. Lalu ada konflik besar lagi, ya perang antara elf, dwarf, manusia, orc, datong segala macam. Akhirnya resolusi, Thorinnya keluar, dia akan sadar lagi kan, resolusi. Dia keluar lagi kan. Pokoknya cuma di mana situ. Setup, konflik, resolusi. Lu bisa bikin apapun. Ini kan tadi fantasi banget ya. Kita coba pakai film yang lain ya, yang award winning. Kita lihat The Martian. The Martian tuh film Matt Damon kalau kalian tahu. Setup itu pertama kan dia nanam kentang tuh, tapi nanam kentangnya di Mars. Nah, itu dikenalin sama setup, sama. Tadi Bilbo Baggins kenalin dwarfnya, si Matt Damon waktu itu kenalin ke timnya. Lalu ada konflik, Sandstorm, terus habis itu resolusi. Ya. Lu mau pakai Interstellar, kayak Inception, The Dark Knight, semua sama. Jadi kalau kalian udah ngerti ini, kalian nonton film, ini setupnya nih. Jadi misalnya kalau nonton film, gue tuh kadang malas, karena gue biasa udah tahu ya ceritanya. Karena kalau lu bisa tahu nih kapan dihantam di sini, lu udah tahu kira-kira ceritanya seperti apa. Setup, konflik, resolusi. That's it. Kita akan coba ya pakai framework 3 setup ini ke dalam presentasi bisnis. Ini presentasi Steve Jobs tahun 1984 ya. 1, setup dia apa? Dia mau establish dulu namanya status quo. Status quo dia adalah apa? IBM pada saat itu nggak mau komputer kecil-kecil di rumah orang. Konflik, habis itu. Dia masuk konflik. Konfliknya adalah IBM ini mau centralize semuanya, mau kuasain semuanya. Mau jadi raksasa, komputer gede di tempat dia aja udah. Itu konfliknya. Ketiga resolusinya adalah munculnya Macintosh. Pahlawannya dikeluarin ya kan, jebret. Macintosh pertama untuk kalian semua. Jadi konflik itu di IBM, resolusi adalah Macintosh. Itu formatnya 1 setup, 2 konflik, 3 resolusi. Tapi mungkin kalian tanya ya, apa hubungannya antara storytelling ini sama bisa jualan? Gue akan kasih tunjuk kalian ya. Gue jualan sedotan itu pakai kemampuan storytelling ini. Kita tahu di dunia sekarang ya, itu semuanya penuh dengan polusi, dan salah satu kontributor paling besar di dunia itu justru adalah sedotan ini. Sedotan yang kalian anggap remeh dan kalian main buang aja. Sedotan yang sama ini adalah salah satu kontributor polusi paling besar di dunia. Kita tahu ya, dari sedotan ini banyak banget. Kita lihat binatang laut seperti lumba-lumba, seperti kura-kura. Banyak yang masuk ini ke dalam sistem pencernaan mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika ini udah masuk ke sistem pencernaan mereka, mereka akan starve, mereka akan kelaparan dan mereka mati. Dan ada bahkan spesies dari kura-kura yang punah karena sedotan ini. Dengan hanya mengganti ke sedotan stainless ini, dengan keluarin uang hanya Rp10.000, kalian tuh bisa jadi bagian dari revolusi yang mengubah ini semua. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, apa dampaknya satu sedotan ini? Sedangkan semua orang masih pakai yang ini, semua orang masih buang di jalan. Perubahan itu selalu mulai dari diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mau jadi bagian dari perubahan itu atau tidak? Nah, itu contoh storytelling jualan sedotan. Sekarang kalian mau beli sedotan atau enggak? Pertama apa? Pertama kita establish status quo-nya ya. Bahwa tadi polusi, kita setup dulu ya, perkenalan dulu polusi ya karena ini. Lalu 2, konflik apa? Kura-kura dan lumba-lumba mati. Setupnya sama. Dan terakhir resolusi. Gua nggak pernah pakai ini, tapi ini resolusinya. Itu kayaknya kurang efektif. Saya mah nggak kena. Gue jualan ini, omsetnya dekat 100 juta sebulan. Sedotannya. Jadi buat kalian yang ngeremehin, ini gue jualan waktu gue masih SMA awal. Omsetnya 100 juta ini kalau kalian cek waktu itu stok ya di warehouse teman gue itu banyak banget. Copywriting gue dan sales pitch gue itu cuma 3 step tadi. Setup, konflik, resolusi. Setup, konflik, resolusi. Semua advertising gue. Bahkan gue jualan pitch deck nih ke investor. Setup. Indonesia ini memiliki 2,5 juta investor. Konflik. Tapi banyaknya misleading informasi. Ya, informasi-informasi yang banyak. Contohnya seperti pom-pommers. Mereka nggak punya reliable source of truth. Ya. Nggak punya ibaratnya suatu wadah yang reliable yang mereka bisa percaya untuk keputusan investasi mereka. Nah, lahirlah platform ini. Setup, konflik, resolusi. Gue dari jualan sedotan ke retail ke kalian, sampai gue jualan ke konglomerat, private equity. Sama caranya. The art of storytelling. And that's, teman-teman semua, is the power of storytelling.